dengan masalah syarat-syaratnya. Berkaitan dengan masalah sunnah-sunnahnya disebutkan dalam riwayat, hendaklah kita itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh khutbah yang disampaikan oleh khatib. Limada yajibu sama'uhu, yang memang wajib bagi dia untuk mendengarkannya, yaitu rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya dia hendaknya mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Maksudnya adalah selain daripada rukun. Kalau rukun adalah wajib didengarkan. Maaf saja, kan kita sudah bahas bahwa sesungguhnya rukunnya hendaknya didengarkan. Seorang khatib harusnya memperdengarkan daripada rukunnya kepada hadirin makmum. Sedangkan bagi makmumnya adalah berusaha untuk mendengarkan. Jadi dia hendaknya diam, tidak bicara kepada orang lain, dan dia berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib daripada nasihat-nasihatnya. Amalahu bi antara arba'ina faqat fayahrumu. Kalau memang itu termasuk yang wajib didengarkan, lalu kemudian dia termasuk 40 orang, hanya 40 orang saja yang hadir di saat itu, maka dia wajib dengarkan. Dan kalau dia bicara haram. Karena apa? Ini untuk supaya sah sholatnya. Orang yang hadir jumlahnya hanya 40 orang saja. Maka wajib makmum untuk mendengarkan apa yang termasuk daripada rukunnya. Lifawatil Jum'ati bifawatihi, karena kalau kemudian dia akhirnya tidak mendengarkan rukun-rukunnya, maka berarti sholat Jumatnya tidak sah. Wal insaf liman la yasma'ul khutbah khurujan minal khilaf. Dan selanjutnya hendaknya kita berusaha mendengarkan pula bagi orang-orang yang tidak mendengarkan khutbah. Yaitu apa? Misalnya makmumnya hadirnya banyak sekali, jumlahnya banyak, lalu dia berada di belakang, tidak kedengaran daripada imam, maka jangan dia sibuk dengan yang lain, sibuk bicara sama orang. Kenapa? Saya nggak dengar kok. Khatibnya bicara sana, mic-nya nggak terdengarkan, hanya cukup bagi orang-orang yang ada di depan, sedangkan dirinya berada bagian belakang. Maka sunnahnya adalah orang yang di belakang itu adalah berusaha untuk mendengarkan, khawatir termasuk daripada yang khilaf pendapat ulama di situ. Wal aula ayyashtagila bitilawah wa dzikr sirrah. Sunnahnya utamanya bagi orang yang semacam itu keadaannya, yaitu dia berada di bagian belakang, enggak dengar daripada khutbah Jumatnya, dia sibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an dan berzikir, tapi tidak dikeraskan. Sibuk dengan dirinya sendiri. Wa tajbidul atis wa rad alaihi anna sababuhu qahriyun walau usad bila mubalaghah bi shalah wa salam ala alaihi sallallahu alaihi wasallam inda dzikr al-khatib. Masih disunahkan di sini adalah apa? Yaitu ketika bagi orang yang tidak mendengarkan, wa yusammu at-tashmitul atis. Kalau ada yang bersin, maka kita boleh mengatakan yarhamukallah, masih diperbolehkan dan masih disunahkan. Dan menjawabnya yahdikumullah wa yuslih balakum, masih diperbolehkan dan termasuk sunnah di sini. Mengapa? Li'anna sababahu ghahriyun, karena ini sebab yang tidak bisa diatur bagi seseorang. Bersin bukan keinginannya, tidak ada ikhtiar bagi dirinya. Maka ketika dia bersin mengatakan yang lain yarhamukallah, masih dianjurkan di sini, masih dianjurkan. Waruh usati bila mubalaghah, dan sunnah pula mengeraskan suaranya tanpa berlebihan ketika khatib membaca sholawat. Maka kita balas Allahumma salli ala Muhammad wa salli alaihi wasallim. Silakan, itu diperbolehkan. Dan itu yang kita dengarkan di Masjid Jami' Tarim, Masjid Jami' Tarim itu kalau khatibnya mengatakan usikum wa nafsiya bitaqwallah, maka serentak mereka mengatakan la ilaha illallah. Hadirinnya semuanya mengatakan semacam itu. Kalau ada salawat, maka kemudian semuanya hadirnya ikut bersalawat, menjawab salawat daripada khatibnya. Semacam itu dilakukan, Doa juga semacam itu, mengamini, Jadi bersama-sama,
Jadi tidak semuanya baca sendiri-sendiri, tapi bersama-sama dengan makmum yang lainnya. Wa shalah rak'atain di dakhil masjid bi niyyati tahiyyah wa huwa aula. Dan bagi seorang yang baru masuk masjid ketika khatib sedang berkhutbah, maka hendaknya dia mengerjakan 2 rakaat. Masih dianjurkan sunnah. Niatnya adalah tahiyatul masjid. Awratibah jum'ah al-qabliyah, atau dia niatkan qabliyatul jum'ah. Illam yakun shallaha, kalau tadi belum mengerjakan daripada salat qabliyahnya. Wal aula hina idzin fihi at-tahiyyah ma'ah. Gabungkan saja kan bisa digabungkan. Kita waktu datang khatib kemudian sudah khutbah, kita terlambat datang, maka sunnah mengerjakan 2 rakaat. 2 rakaat itu adalah ringan saja, kerjakan rukun-rukunnya saja. Baca Fatihah, tidak baca surat, langsung kemudian ruku, i'tidal dan lain sebagainya, sekedar subhanallah. Sampai tasyahud akhirnya dibaca yang ringan, sehingga kemudian dia bisa segera mendengarkan daripada khutbah dengan baik. Sedangkan bagi orang yang sudah di situ tidak boleh memulai sholat. Jadi sudah dari tadi dia duduk, lalu kemudian khatibnya naik di atas mimbar, lalu dia mau mulai sholat qabliyah, sedangkan khatib kemudian sudah naik di atas mimbarnya, maka tidak diperbolehkan, termasuk suatu hal yang dilarang. Bolehnya bagi pendatang saja yang terlambat dan hanya boleh mengerjakan 2 rakaat ringan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seseorang itu hendaknya segera sholatnya, tidak boleh lama-lama, dan juga untuk apa? Supaya bisa mendengarkan daripada khutbah. Wa yahrumu an naqlu walau hala du'a sultan wa la yanaqid bi anna fihi iradan al khutbah bil kulliyah. Jadi kalau sudah khatib naik di atas mimbar, maka tidak boleh seseorang mengerjakan sholat sunnah. Diharamkan, itu termasuk waktu yang haram. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah ada di dalam sholat masjid ketika khatib naik di atas mimbar. Walaupun misalnya sudah bagian terakhir, sudah tinggal sedikit saja lah, bagian doa, saya kemudian mau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebentar sebelum sholat Jumatnya, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang semacam ini, dianggap tidak sah sholatnya. Mengapa? Li'anna fihi i'radan 'anil khutbah bil kulliyah, seakan-akan dia menolak untuk mendengarkan daripada khutbah Jumatnya. Bi khilafi tawaf wa sajdatai at-tilawah wa syukur id laisa fihima dzalikal i'rad. Tapi kalau tawaf boleh. Kenapa tawaf boleh? Karena masih bisa mendengarkan, kan begitu ya. Kalau sholat itu kan sudah tersibukkan dengan bacaan-bacaan tersendiri. Juga sujud tilawah dan sujud syukur masih diperbolehkan karena hanya sebentar saja dan tidak terlalu lama untuk mengerjakannya. Wallahu a'lam bishawab.